Bersatu dengan Allah. Karya Agus Mustafa, serial ke-6 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Subbab 4. Kenapa mesti Allah? Lantas kalau begitu, siapakah Tuhan sebenarnya yang memenuhi kriteria tersebut? Marilah kita cari bersama. Tidak sulit untuk menemukannya, karena dalam sejarah kemanusiaan kita sudah mengenal berbagai macam Tuhan dari berbagai bangsa dan berbagai agama. Islam sendiri tidaklah turun di zaman Rasul Muhammad saja, melainkan sejak zaman pertama kali ada manusia, Allah telah menamakan agamanya sebagai Islam. Dan pemeluknya disebut sebagai muslimun, alias orang yang berserah diri. Hal itu bisa kita temukan dalam berbagai ayat Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ayat di atas telah memberikan gambaran kepada kita bahwa sejak zaman Nabi Ibrahim, beliau telah menyebut agamanya sebagai agama Islam. Padahal kita tahu bahwa anak cucu Ibrahim inilah yang menurunkan agama-agama besar yang sekarang kita kenal, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Semua itu sebenarnya berasal dari satu agama saja, yaitu agama Ibrahim, Islam. Al-Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Quran Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ayat ini juga menegaskan bahwa sejak dulu yang namanya agama yang turun dari Allah itu adalah Islam, yang bermakna berserah diri kepadanya. Bahwa kemudian ada yang mengubah nama, itu baru terjadi di kemudian hari karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dari penganutnya. Tapi berserah diri menjadi makna utama dari Islam. Bahkan Al-Quran juga memberikan gambaran bahwa yang disebut Islam itu sebenarnya adalah makna universal dari sikap berserah diri. Bukan hanya sekedar atribut, simbol, dan lambang-lambang. Bukan hanya untuk manusia, tetapi semua makhluk berakal, baik yang di langit maupun di bumi. Hal itu digambarkan dalam ayat berikut ini. Al-Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanyalah berserah diri siapa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Maka Tuhan yang sebenarnya itu sesungguhnya adalah Tuhan yang satu. Tuhannya siapa saja.
Tuhan dari semua makhluk yang berakal. Tidak ada yang berhak mengklaim bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan golongan atau kelompok tertentu. Selama kita mengacu kepada sifat-sifat yang benar dari zat ketuhanan itu, maka kita telah mengacu kepada Tuhan yang sama, apapun namanya. Dalam konteks Al-Quran itulah yang kita sebut sebagai Allah. Akan lain halnya ketika kita mengacu kepada substansi dan sifat-sifat yang berbeda. Tentu saja Tuhan yang kita maksudkan lantas berbeda pula. Al-Quran sendiri menegaskan hal itu, bahwa Tuhan para penganut Alkitab sejak dahulu kala sesungguhnya adalah Tuhan yang sama, dan kepadanya sepatutnya setiap kita berserah diri. Sekali lagi, asalkan substansi sifat-sifatnya layak disebut Tuhan. Al-Quran Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat di atas mengingatkan kepada kita bahwa kita dilarang berdebat kusir dengan para penganut kitab lainnya dalam hal ketuhanan, apalagi sampai menimbulkan pertengkaran. Yang dianjurkan adalah berdiskusi secara baik untuk mencari kebenaran, kecuali dengan orang-orang yang memang zalim, mau menang sendiri, percuma, tidak akan menemukan solusinya. Lebih baik hentikan saja. Sebenarnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, kata Al-Quran, dan kepadanya kita semua berserah diri. Jadi persoalan pokoknya sebenarnya bukan pada nama penyebutannya, tetapi pada sifat-sifatnya. Meskipun kita menyebut nama Tuhan yang sama, tetapi sifat yang kita maksudkan berbeda, maka sesungguhnya kita telah bertuhan kepada zat yang berbeda. Sebaliknya, ketika kita menyebut nama yang berbeda, tetapi mengacu kepada sifat-sifatnya yang sama, maka sebenarnya kita telah menyembah kepada Tuhan yang sama. Sayangnya, kebanyakan manusia menyembah Tuhan yang namanya berbeda, dengan sifat yang berbeda pula. Sehingga Tuhan yang dimaksudkan pun menjadi berbeda. Dan ketika sifat-sifat itu tidak sesuai dengan kriteria Tuhan yang sempurna, maka Allah mengatakan itu sebagai nama kosong belaka. Al-Quran Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 40. Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Najm, surat ke-53 ayat 23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Coba bayangkan, Allah dengan sangat tegas mengatakan bahwa orang yang menyembah Tuhan yang karakternya tidak mengarah kepada Allah disebutnya sebagai hanya menyembah nama, bukan menyembah zat. Allah tidak pernah mempermasalahkan nama-nama, karena yang lebih substansial adalah zat. Nama hanyalah pepesan kosong. Apalah arti sebuah nama, kata Shakespeare. Dengan kata lain, Allah ingin menegaskan bahwa Tuhan di alam semesta ini tidak bisa tidak, ya cuma satu saja. Apapun namanya,
Jika ia benar-benar Tuhan, maka pasti akan mengarah kepada Zat yang tunggal, yaitu Allah. Karena itu, meskipun Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran ribuan kali, tidak kurang dari 2.500 kali, namun Allah memperbolehkan kita menyebutnya dengan nama apa saja yang kita suka, selama sesuai dengan sifat-sifatnya. Al-Quran Surat Isra, surat ke-17 ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Inilah yang diamalkan oleh para sufi sejak lama. Mereka lebih suka menyebut Allah dengan huwa, Dia, sedangkan nama-namanya lebih menunjukkan sifat-sifat yang seketika mengisi makna dalam jiwa sang sufi ketika menyebut huwa. Ayah saya pernah mengajarkan kepada saya saat muda bahwa Allah hadir di setiap nafas kita. Karena itu, barengilah tarikan dan hembusan nafasmu dengan kata huwa dalam hati, tanpa bersuara, katanya. Ketika menarik nafas, hu. Ketika menghembuskan nafas, wa. Maka keluar masuknya nafas adalah sebuah zikir yang tiada pernah terputus. Sementara itu, batinnya langsung mengarah kepada Allah yang satu, dengan segala sifat ketuhanan yang terdapat dalam Asma'ul Husna. Setelah dewasa, saya lantas mengembangkan teknik zikir itu dengan penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat ilmiah, yang kemudian saya sebut sebagai zikir tauhid. Lebih jauh akan kita bahas pada waktu yang lain. Maka kita melihat korelasi yang jelas antara Islam sebagai agama universal yang bermakna berserah diri dengan Allah sebagai Tuhan yang juga universal, Tuhannya seluruh umat manusia. Bahkan Tuhan bagi segala yang ada di dalam alam semesta. Coba telaah kembali ayat-ayat di atas, bahwa Islam adalah agama universal bagi siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Bagi mereka yang menggunakan akal dalam beragama, bukan orang-orang yang sekedar ikut-ikutan, dikarenakan nenek moyang dan orang-orang di sekitarnya berlaku demikian. Sementara itu, Allah sebagai Tuhannya orang-orang Islam juga bersifat universal. Tuhan yang menyediakan diri menjadi Tuhan umat manusia. Bukan hanya menjadi Tuhan bagi orang-orang yang ber-KTP dan beratribut Islam. Puluhan ayat dalam Al-Quran bercerita demikian. Di antaranya adalah berikut ini. Al-Quran Surat An-Nas, surat ke-114 ayat 1-3. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sesembahan manusia. Al-Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 67. Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 38. Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudorotan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Begitulah, dengan sangat meyakinkan, Allah mengatakan bahwa dirinya lah satu-satunya Tuhan alam semesta dengan segala isinya. Bukan hanya karena namanya, melainkan karena sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha suci dari segala kekurangan.
satu-satunya zat yang pantas disebut Tuhan. Al-Quran Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.padmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cangkir tasawuf modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.